Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami bisa belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati apa yang akan kami renungkan dan Engkau pakai untuk bisa menguatkan kami, membawa ke dalam kehidupan yang semakin berkelimpahan di dalam Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Vita contemplativa ya. Contemplative life kalau disemain bahasa Inggris ya. Secara sejarah kita tahu ini biasanya dikontrasin sama vita activa, active life, contemplative life. Saya coba untuk lihat pakai pendekatan historical gitu ya. Ini apa? So filosofi gitu, maksudnya ini singkat saja gitu, brief survey dan juga Augustine. Vita contemplativa ini dianggap sebagai bentuk eksistensi yang tertinggi ya kalau di dalam ini apa filosofi gitu. Ini both di Neoplatonism tapi juga di Aristotelianism ya. Karena mereka sangat menekankan apa life of contemplation itu sebagai ya bentuk eksistensi yang tertinggi ya dibanding dengan orang yang aktif-aktif kan berarti melibatkan ini ya apa body, not to mention juga ini apa senses itu faculty senses, indera dan sebagainya kan selalu dianggap kayak lebih rendah gitu ya kalau di filsafat Yunani. Of course ini bukan ajaran Kristen, bukan ajaran Reform, tapi seperti kita lihat ini ya mempengaruhi teologi ya, sadly gitu. Kita bisa as usual selalu bisa lihat dari kritik positif, kritik negatif gitu ya, di differentiate di dalam hal apa ini kita bisa terima, di dalam hal apa kita perlu kritik. Tapi memang vita contemplativa di sejarah filosofi dianggap sebagai highest human form of existence. Even Agustinus sendiri juga percaya bahwa vita contemplativa itu lebih tinggi gitu daripada vita activa ya. Orang yang di dalam kehidupan perenungan ya itu berarti dia sedang menikmati Tuhan itu, dia sedang beholding Tuhan, highly mystical sebetulnya gitu ya. Ini apa? Tentu di dalam kekristenan kita juga perlu aspek ini di dalam hidup ya. Tapi to be fair dia juga mengatakan perlu ada balance ya, balance. Kutipan seseorang called away from the active life for a time, but he must not forsake the contemplative life. Lumayan balance sih sebetulnya ya. Jadi orang nggak ada tanggung jawab hidup yang aktif pasti ya, kita ada urusan gitu. Tapi nggak boleh meninggalkan hidup tanpa perenungan gitu, nggak boleh forsake contemplative life ya. Nanti kita coba lihat kenapa gitu, maksudnya apa yang akan terjadi kalau kurang contemplative life atau mungkin sebaliknya gitu ya. Apakah ada variasi contemplative life yang nggak membawa kepada active life gitu. Nah, contemplative life ini dianggap lebih excellent karena menurut para pemikir zaman itu objeknya itu adalah Allah sendiri ya. Waktu seseorang contemplate, tentu di dalam pengertian ini ya, teologis ya, yang dikontemplate itu objeknya kan Allah sendiri gitu. Tapi di sini kita langsung ada pertanyaan berikutnya gitu ya. Kalau menjadikan Allah sebagai objek itu jadi menguduskan ya. Dan pertanyaannya kan ya bagaimana kita juga menjadikan Allah sebagai objek di dalam active life gitu kan. Kalau ini bisa terjadi ya excellent juga berarti gitu. Cuma kan seringkali dualismenya orang pikir di dalam active life itu objeknya bukan Tuhan gitu. Objeknya tumpuan kertas kerja lah, objeknya apa screen ini apa objeknya itu adalah apa nggak tahu makanan, objeknya adalah baju kotor yang mesti dicuci lah dan seterusnya dan seterusnya. So dianggap seperti kayak itu bukan Allah. Tapi kalau kita terima prinsipnya di atas ini ya, kenapa disebut more excellent? Karena objeknya adalah Allah. Dan the challenge adalah sebetulnya bagaimana di dalam active life itu kita juga menjadikan Allah sebagai objek ya di sini. Maksudnya kita sedang berurusan dengan Allah juga waktu masuk ke dalam active life.
Saya kan pernah sharing di sini, ini sudah lama gitu apa. Itu kan menarik kalau saudara baca di Kejadian 2 ya, Kejadian 2 15 ya. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it ya. Itu to work itu pakai istilah avad ya, abad atau avad. Avad itu kan worship ya sebetulnya gitu. To work, to cultivate, to worship ya itu kata avad. To keep itu syamar ya. Jadi avad dan syamar, avad itu kan beribadah kepada Tuhan ya sebetulnya, mengabdi gitu ya, mengabdi. Abad ya, kalau bahasa Arab kan abad, abdi itu dari kata yang sama gitu ya, abdi, mengabdi. Maksudnya beribadah gitu, to serve ya. To serve apa ya? To serve it. Nah di sini kan Garden of Eden gitu. Tapi jelas ini bukan mengajarkan penyembahan berhala kan ya. Kan nggak ada komentar di situ kok Garden of Eden kok disuruh di-serve, di mengabdi kepada ya enggak, karena apa ya? Karena di-assume ini kan sebelum jatuh dalam dosa ya. Sebelum jatuh dalam dosa waktu orang menggarap taman yaitu sedang beribadah kepada Tuhan gitu. Nah, itu berarti kan menjadikan Allah sebagai objek ya di dalam active life. Kalau ini berhasil terjadi, then itu juga akan menjadi sesuatu yang excellent gitu, bukan cuma contemplative life. Tentu kita juga bisa kritik bagian contemplative life. Orang contemplative life juga nggak tentu Allah ya objeknya gitu. Orang bisa contemplate something else kan sebetulnya gitu, dan ya karena itu juga nggak harus kudus gitu. Nah, yang menarik ini di dalam pikiran orang pada saat itu ya, vita contemplativa ini dianggap sebagai state of rest ya. Jadi waktu orang itu merenung itu dia sedang beristirahat. Ini penting ya konsep ini gitu. Nah, ini pun juga kita bisa lihat dari perspektif yang lain ya. Itu saya barusan ini saya di Jerman ini saya eksposisi Injil lagi, kali ini Injil Markus, ini kayak Injil yang terakhir yang saya belum pernah eksposisi ya. Di Kelapa Gading kelamaan sampai kitab Injilnya sudah habis. Yohanes sudah, Matius sudah, Lukas yang pertama ya di sini gitu. Tinggal Markus yang saya belum ini touch. Jadi ini Injil Markus seperti juga di Injil yang lain ya, itu kan Yesus memaknai hari Sabat itu bukan dengan nggak ngapa-ngapain ya, tapi dengan actively menyembuhkan orang yang sakit ya. So lalu dia mengeluarkan kalimat Bapakku bekerja, aku pun bekerja juga gitu. So rest itu di dalam pengertian ini ya singkat saja gitu, kalau sudah baca dalam bagian itu berarti mengerjakan pekerjaan Allah itu resting gitu. Resting itu nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi resting itu adalah waktu kita inline dengan Tuhan. Tentu vita contemplativa juga bisa menjadi state of rest. Waktu yang kita renungkan adalah firman Tuhan, ya, pekerjaan Tuhan, sifat karakter Tuhan gitu. Yaitu it's a point of rest itu. Tapi kalau kita nggak mau pakai ini ya Pak, dualisme vita activa, vita contemplativa, sebetulnya vita activa juga bisa menjadi state of rest gitu. Saya pikir salah satu persoalan yang sampai sekarang kayaknya masih terus perlu digumulkan, dibicarakan, yaitu ini loh, saya gambaran dualisme, gimana orang itu menebus kegiatan sehari-hari gitu ya, itu ada kenikmatan akan Tuhan gitu. Kalau itu dianggap sebagai necessary evil gitu ya, whether itu pekerjaan lah, atau keluarga, atau studi dan sebagainya. Terus yang betul-betul rest adalah waktu kita masuk di dalam pelayanan gerejawi gitu misalnya ya. Saya by the way kalimat ini sensitif ya saya. Ntar bisa kena pelintir saya tahu. Ya sudah, yang pelintir yang tanggung jawab bukan saya. Tapi dianggap yang benar-benar state of rest itu adalah church ministry. Itu yang ini necessary evil. Ini kan problem ya. Sebenarnya kayak gini kan problem gitu. Sebetulnya kalau secara critically church ministry juga bisa, maksudnya nggak tentu state of rest loh. Kalau itu bukan bekerja bersama dengan Tuhan dan bukan yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu nggak tentu state of rest, itu bisa creating restlessness sebetulnya gitu. And vice versa, di dalam kehidupan sehari-hari waktu kita kerja, waktu tanggung jawab keluarga termasuk cuci baju, benerin lampu rusak dan sebagainya, itu juga bisa menjadi state of rest kalau kita mengerjakannya bersama dengan Tuhan. So it's not about dualisme church versus mundane urusan sehari-hari gitu ya. Dan juga
bukan dualisme antara vita contemplativa atau vita activa gitu ya. Itu dualisme yang polarisasi yang nggak padat, nggak kena gitu loh, substansinya nggak kena gitu. Vita contemplativa pada saat itu dianggap sebagai state of rest, dengan kata lain vita contemplativa ya, state of rest. Dengan kata lain vita activa itu yang bagian restlessness-nya gitu. Tapi orang nggak ada vita activa juga nggak bisa, nggak realistis gitu. Jadi gimana loh? Berarti hidup ini antara dualisme, restlessness dan rest gitu. Kan masalah ya, kayak begini nih, gambaran kayak gini masalah loh. Tapi state of rest saya ini penting. Cuma again pertanyaannya bagaimana kita bisa mendapatkan state of rest ini terus menerus ya. Saya di sana again share tentang bagian ini, terus ada Q&A lagi. Tapi orang apparently juga masih nggak mengerti gitu ya. Seperti kayak gambarannya, oke, kalau kita di church ministry kita nggak boleh ada burnout. Tapi kalau burnout di tempat kerjaan oke gitu. Saya maunya dua-duanya nggak ada burnout sebetulnya gitu. Kalau kita bisa betul-betul menikmati Tuhan, whether di church ministry atau di di marketplace atau di tanggung jawab keluarga dan mendidik anak dan seterusnya. Oh ini anyway, ini by the way ini di bawahnya Augustine semua ya. Jadi poinnya kalau sudah lihat di situ kan Augustine itu ya. Ini semuanya di bawahnya ini Agustinus maksudnya gitu. Agustinus juga menekankan aspek ini ya, rest itu biasanya dengan peace gitu kan ya. Tapi dia menekankan joy di sini karena bagi Agustinus, vita contemplativa itu kita mendapati wonderful pleasure. Nah ini penting nih bagian ini ya. Ada orang di dalam keadaan ini ya, yang sangat menjunjung vita activa ya. Waktu masuk ke depan vita contemplativa malah jadi restless gitu. Sudah bisa bayangin gak sih? Sekali lagi ya, orang yang selalu aktif ya. Tapi waktu masuk ke dalam vita contemplativa seperti kayak gelisah gitu, nggak tahu mesti ngapain gitu. Tapi kalau bagi Agustinus justru di dalam vita contemplativa itu kita bisa mendapatkan wonderful pleasure, karena di situ kita beholding Tuhan ya, kita memandangi wajah Tuhan, kita merenungkan Tuhan, merenungkan sifat yang menghayati pekerjaannya dan seterusnya. Di aspek joy and wonder ini ya, ini sangat penting gitu. Kalau kehilangan bagian ini, ya, I think vita contemplativa cuma sekedar bengong sebetulnya gitu ya. Lah kalau bengong ya ngapain juga gitu. Orang lamun gitu maksudnya. Ntar cepet demensia pula. Gak ada kerjaan gitu ya. Orang takut demensia makanya aktif terus aja. Tapi aktif terus juga tetap gak dapat wonderful pleasure. Aktif cuma sekedar supaya gak terlalu cepet demensia. So ini Augustine. Ntar kita bisa dig lagi kalau sudah tertarik. Tapi saya move dulu. Nah reformers ya. Luther, Calvin itu lumayan uniform sih ya, profile mereka. Jadi mereka waktu bicara tentang vita contemplativa itu cenderung kritis. Karena buat mereka vita contemplativa itu kehidupan monastri gitu. Kehidupan orang-orang yang masuk ke biara ya. Dan ini nggak melakukan culture mandate namanya kayak begini. Ini berarti nggak menjalankan calling ya. Jadi agak skeptis, suspicious gitu. Apalagi mereka seringkali mengatakan ini atau menyejajarkan dengan danger of idleness ya, atau idleness ya, orang yang nganggur gitu ya, nggak memanfaatkan waktu dengan baik ya. Memang to be fair, ini kita mesti ngomong apa adanya ya. Di dalam gerakan reformasi itu gedakannya itu justru sebaliknya. Jadi kan tadi sebelumnya itu vita contemplativa gitu ya, itu dijunjung tinggi ya, termasuk pakai cerita Martha Maria yang terkenal itu. Itu maksudnya Mariana itu vita contemplativa, Martana yang masa itu vita activa gitu ya. Atau vita masaka. Lalu terus kemudian gerak ke zaman reformasi, ya kecenderungan adalah vita contemplativa itu keliru gitu. Harusnya vita activa yang betul gitu. So ini kerja berat dan sebagainya gitu ya. Nggak membuang-buang waktu, itu indeed root-nya memang kita bisa tarik sampai kepada gerakan reformasi gitu. Cuma sekarang kalau kita melihat dari ini riset yang lebih nuans gitu ya, kita tahu monasteri itu orang bukan nganggur-nganggur banget sih, bukan gitu. Agak karikatural ya kalau dibilang orang di situ nggak ngapa-ngapain kecuali memuji Tuhan dan berdoa, gitu agak sinis ya gambaran kayak begitu ya. Mereka bangun jembatan, mereka ada bingkil, mereka
mengeksplor ini danau yang warnanya biru diselidiki secara saintifik ini sebetulnya apa. Mereka memelihara ini kebudayaan Eropa, buku, literatur, musik, mereka buka kebun anggur, mereka bikin bir dan seterusnya. So nggak nganggur-nganggur banget sih gitu. Gambarannya kayaknya agak keliru ya kalau digambarin monastisism itu orang-orang yang merenung, diem gini kayak terus nggak bergerak. Ya itu keliru gitu. Tapi of course yang mereka kritik kita tahu lah maksudnya ya. Orang kalau terus kemudian nggak sanggup untuk berurusan dengan kota karena terlalu crowded, terlalu restless, terus kemudian ya kita pindah ke desa saja gitu atau ke atas gunung supaya di sana lebih tenang dan sebagainya. Nah itu di reject sama para reformers ya. Para reformers menekankan engagement di dalam worldly affairs ya. Kita mesti terlibat di dalam urusan yang so-called worldly ini ya. Sekuler tanda kutip itu ya. Karena society itu perlu ditransform dan mentransform society ya bukan dengan pergi ke gunung, tapi dengan terlibat di kota. Nah, yang menarik Luther menyadari sih ya, itu bahwa oke, vita activa itu ya Luther Calvin akan menekankan vita activa, tapi agaknya dia lebih suka pakai istilah vita passiva daripada vita contemplativa ya. Jadi vita activa ya, ini kan nyambung ya, so ya, aktif pasif gitu kan. Ya, vita passiva sebetulnya lebih tepat menurut Luther, bukan vita contemplativa. Ya benar juga ya. Aktif dan kontemplatif itu kan enggak ya, satu kategori enggak sih sebenarnya. Ya, tapi kalau aktif dan pasif ya kayaknya memang lebih nyambung. Apa artinya vita passiva gitu ya? Vita passiva ya pengertiannya sederhana. Kita terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan ya. Kita terlebih dahulu menerima pekerjaan Tuhan bagi kita. Ya, baru setelah itu kita bisa menyalurkannya. Itu namanya vita passiva gitu. Luther suka sekali pakai istilah pasif ya, termasuk waktu bicara tentang righteousness ya, itu bicara tentang passive righteousness. Maksudnya apa? Ini bukan righteousness saya setor kepada Tuhan yang membuat saya dibenarkan, tapi righteousness-nya Kristus yang saya terima secara pasif. Itu yang membuat saya dibenarkan gitu. So, passiva ya. Justitia passiva. Sama dia juga akan bicara vita passiva. Maksudnya ini tidak bukan sebetulnya bicara tentang teologi anugerah gitu. Ya, vita activa seperti kita tahu persoalannya itu adalah kalau kita nggak hati-hati, akhirnya kita bergeser dari kehidupan di bawah anugerah. I think ini yang paling persoalan sih dengan vita activa ya. Kalau salah penghayatannya, itu bukan hidup di bawah kasih karunia, gitu, tapi hidup di bawah yang lain. Gitu. Nah, kalau vita passiva ini mengingatkan kita ya, bahwa kita perlu terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan. Nah, termasuk kalau kita baca Maria Marta itu kan boleh dibaca di situ ya. Maksudnya Maria itu vita passiva gitu. Marta nggak ada vita passivanya di sana ya. Dia langsung mau melayani Tuhan, tapi dia apa artinya dilayani Tuhan kan di situ ya persoalannya. Tadi kita baca Genesis 2 ayat 15 ya. Calvin di dalam komentar ini dia mengatakan kalimat seperti ini ya. Again, sudah bisa baca di sini spektrumnya apa gitu. And the Lord God took the man Moses, now adds that the earth was given to man with this condition that he should occupy himself in its cultivation. Jadi manusia itu harus terlibat di dalam membudidayakan ya. Whence it follows that men were created to employ themselves in some work and not to lie down in inactivity and idleness. Ya, lagi-lagi ini loh yang sangat kritikal ya untuk para reformers. Inactivity, idleness itu ya. So vita contemplativa kalau dihayati secara inactivity, idleness ya, well ini memang nggak reformatoris sih. Susah dipertanggungjawabkan. Ya. Itu yang terutama mereka tolak sih ya, bukan vita contemplativa. This labor truly was pleasant and full of delight. Jadi ada sedikit polemik ya, mini polemik dengan Augustine. Augustine kan mengatakan vita contemplativa itu wonderful pleasure. Masih ingat ya? Jadi delight kan itu kan ya. Vita contemplativa itu delight gitu. Vita activa itu
nyebelin gitu lah kira-kira ya. Tapi apa boleh buat, orang yang mesti kerja, kalau nggak makan. Jadi nggak bisa merenung terus, tapi ya sudah lah, ini namanya necessary evil gitu lah kira-kira ya. Oke, gambaran saya mungkin agak sedikit karikatural, tapi sama Calvin dibalik gitu. Justru waktu kamu ada labor, itu pleasant, itu full of delight. Bukan vita contemplativa yang delight itu bukan cuma itu, tapi vita activa juga bisa delight. Entirely exempt from all trouble and weariness. Since however God ordained that man should be exercised in the culture of the ground, he condemned in his person all indolent repose. Indolent repose, jadi again ya, lagi-lagi melawan pengangguran, nggak ngapa-ngapain, bengong ya. Ya ini di dalam pandangan pemikiran reformatoris ya, berarti ini orang yang nggak kenal panggilan ya gitu. Kita kalau nggak tahu panggilan kita ya jadinya kayak begini, bengong. Akhirnya apa? Ya sudah, masuk keluar channel Netflix saja gitu ya. Dari satu movie ke movie yang lain, satu episode ke episode yang lain. Kan nggak ketemu calling sih soalnya gitu. Ya ini yang dibilang Calvin inactivity idleness kayak begini nih, indolent repose. And yet however ya, mereka juga sadar bahwa again terutama Luther tadi ya dengan vita passiva ya. Contemplation itu adalah fondasi ya, tapi juga sekaligus means. Ini menarik ya, jadi dua kata ini agak lain loh sebenarnya, fondasi dan means ya. Fondasi itu, saudara tahu ya fondasi, kalau nggak ada fondasinya, ya nggak ada action gitu ya. Jadi ini fondasi harus ada. Tapi fondasi yang sekaligus juga adalah means, ini berarti sarana, nggak bisa berhenti di sini gitu. Kita bukan contemplate for the sake of contemplation itself gitu, tapi contemplate supaya kita bisa didorong, diberi kekuatan, ada kesegaran untuk melakukan faithful action. Jadi from vita contemplativa ke vita activa gitu dalam hal ini ya. Ntar kita bisa pikirkan perspektif sebaliknya dari vita activa ke vita contemplativa itu gimana misalnya gitu ya. Kalau sekarang kan vita contemplativa kepada vita activa jelas ya. Dari kehidupan yang merenungkan akan Tuhan, kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan, ya bagi kita, bagi saya, itu menjadi dasar, tapi juga sekaligus pendorong, sarana untuk mendorong saya melakukan perbuatan baik. Tindakan yang setia di hadapan Tuhan, but not without contemplation ya, bukan tanpa pengenalan akan Tuhan, bukan tanpa penghayatan akan kasih karunia Tuhan dan seterusnya. Nah, jadi the challenge ya, waktu kita masuk di dalam daily callings, panggilan hidup sehari-hari, which is vita activa kan sebetulnya itu, adalah bagaimana kita bisa tetap merenungkan Allah di sana gitu. Merenungkan Allah itu bukan cuma waktu apa ya, during meditation itu misalnya. Tapi juga bagaimana bisa merenungkan Allah di dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari gitu. Tentu ini bukan mengatakan, oh kalau kayak begini berarti saya sudah nggak perlu lagi moment of contemplation. Enggak loh, saya enggak gitu. Kita tetap perlu moment contemplation yang special itu ya. Consecrated time and place ya. Ini untuk kita bisa mewarnai seluruh hari itu waktu kita masuk di dalam daily callings tetap ada kontemplasi gitu, tetap ada refleksi. Ya. Kalau bagian saya pakai istilah dia miniatura ini nggak ada, ya kita akan nggak omong kosong lah itu ya. Ada nggak tahu lah sudah orang ngomong saya sudah nggak perlu lagi saya itu saat teduh karena buat saya itu the whole 24 jam itu saya saat teduh di hadapan Tuhan, omong kosong lah itu. Saya nggak perlu lagi berdoa khusus waktu tempat khusus karena saya selalu channelnya itu selalu berdoa kepada Tuhan. Nggak betul itu saya nggak betul. Kalau kita siapin waktu khusus saja nggak berhasil, kita ngomong 24 jam kita di hadapan Tuhan itu ngomong kosong itu. Jadi kita tetap perlu moment of meditation, contemplation, yaitu lalu kita bisa mewarnai keseluruhan ini living before the presence of God atau in the presence of God. Baru itu bisa gitu. Seperti kehidupan Yesus ya, sudah melihat kehidupan Yesus, dia juga menyediakan waktu kan ya, waktu tempat khusus, consecrated time and place gitu. Makanya pelayanannya itu adalah pelayanan yang before his father gitu, karena ada waktu itu ya, waktu khusus itu, deserted place gitu ya. Ini
Jadi ini apa ya, menjalani kehidupan yang aktif and yet still reflektif gitu. Aktif dan reflektif ya. Temptation-nya kan aktif nggak ada refleksinya, atau kontemplatif terus kemudian kontemplatif ya nggak mau ketemu orang gitu. Betul saya ngomong kayak gini nih kadang-kadang iya dualismenya itu, polarisasinya itu bisa terjadi, bisa diciptakan karena polarisasi personalitas ya. Kadang-kadang ini ya. Kalau orangnya introvert ya, akan senang sekali dengan vita contemplativa gitu. Kalau orang ekstrovert kolerik atau dia akan senang sekali dengan vita activa gitu. Tapi kekristenan kan bukan urusan polarisasi personalitas ya gitu. Kekristenan itu kan bukan, hai orang-orang melankolik, dikuduskanlah engkau supaya menjadi kolerik. Mana ada soalnya prinsip kayak gitu itu. Di dalam Alkitab mana ada. Atau sebaliknya gitu, hai orang-orang kolerik, ya jadilah seperti Yesus, yaitu melankolik gitu misalnya. Kan gak pernah ada itu prinsip kayak gitu. Tapi kadang-kadang pembicaraan vita activa dan vita contemplativa, ini polarisasinya ini terjadi. Bukan karena Alkitab gitu, tapi lebih karena personalitas gak sih, temperamen gitu. Lalu orang kolerik sebel dengan orang orang ekstrovert sebel dengan orang introvert gitu ya, seperti kayak kok nggak banyak kerja gitu. Lalu kemudian orang introvert juga sebel juga sama orang ekstrovert, kok nggak pernah mikir gitu, kok nggak ada balance, nggak ada evaluasinya, nggak ada ya, tahunnya sibuk terus gitu ya. Ini jadi polarisasi gitu saya, polarisasi, keterpecahan di dalam tubuh Kristus ya. Celaka ya saya, kita kan urusannya itu dengan Kristus ya, bukan gimana amplify kita punya temperamen kan. Gereja itu kan bukan tempat untuk mengamplify kita punya temperamen ya sebetulnya itu. Karena temperamen itu something yang relatif, Tuhan bisa pakai mau introvert atau extrovert atau whatever word gitu ya. Itu semua bisa dipakai Tuhan kalau dipenuhi Roh Kudus gitu. Jadi ini bukan tension antara introvert versus extrovert ya, itu ngawur banget ini kalau pewarnaannya itu dari sana gitu. Makanya nggak pernah ketemu vita contemplativa sama vita activa. Sebetulnya yang sedang terjadi adalah peperangan antara temperamen gitu. Jadi nggak menarik sama sekali kan ya, kayak begini nih secara kekristenan gitu. Di mana Kristusnya gitu. Masa kita dipanggil untuk menjadikan orang introvert atau sebaliknya dipanggil untuk menjadikan orang lain ekstrovert gitu. Baik ekstrovert maupun introvert punya kelemahannya masing-masing ya. Kita better tahu, kita better critical dengan kelemahan itu gitu. Nah ini saya coba search kalau vita contemplativa secara paintings apa sih ya. Ketemunya kayak gini-gini ya. Ini vanitas namanya, motif vanitas ya. Ini zaman barok 1625 salah satu misalnya Peter Clason ini ya. Ini still life. Aliran painting still life tapi vanitas still life ya. Nah, ini membawa kita kepada contemplation singkatnya kehidupan. Makanya ada motif tengkorak di situ ya. Itu lilin ya. Lilin itu kan ya suatu saat kan akan mati gitu ya. Sekarang lagi nyala tapi sudah kelihatan hancurnya gitu. Lalu sudah lihat di sini ini bunga ya, di sini masih seger, yang di sini sudah rusak. Lalu ini bread yang ya sebentar lagi kayaknya jamuran gitu ya. Sudah pecah juga gitu. Lalu terus kemudian kayak ini jam ya. Alegoris semuanya ya, simbolis gitu di dalam ini barok painting semuanya menyatakan message yang kurang lebih mirip ya. The fleetingness, temporariness of time ya. Jadi vita contemplativa di sini sangat dikaitkan dengan perenungan kehidupan yang akan berakhir ya, memento mori ya, remember your death gitu. Lalu biasanya juga ada, sudah bisa cari di vanitas di life gitu, kalau sudah masukin search gitu, ntar bisa ketemu macam-macam deh. Termasuk juga kadang ada ini ya, motif-motif yang lain seperti kayak buku ya, pengetahuan ya, sia-sianya pengetahuan gitu, atau kekayaan gitu misalnya ya, sia-sianya. Jadi ada motif-motif kemewahan and yet ada tengkorak gitu ya. Ini jadi paradoksikal. Nah, waktu kita melihat dari perspektif ini fine arts ya, mereka tertarik sekali dengan ini ya, art of dying ini ya.
Ars Moriendi atau memento mori ya, apa remembering your death, remembrance of death. Vita contemplativanya terutama isinya adalah ini gitu. Kalau di ini ya resepsi seni gitu. Hannah Arendt ya, dia mengatakan, dia mengingatkan memang historically vita contemplativa kan dianggap lebih superior ya daripada vita activa ya, ya kecuali reformasi tadi gitu. Kalau reformasi kayaknya kecenderungannya lebih skeptis terhadap vita contemplativa dan lebih menjunjung vita activa gitu kan ya. Tapi yang dia maksud ya ini Augustine apa ini apa. Well, anyway dia filosofer sih gitu ya. Pasti kita expect dia ngomongin filosofi bukan ngomongin teologi memang gitu. Kalau di filosofi memang sih vita contemplativa dianggap lebih superior. Nah, di dalam modernity dia observe bahwa kayaknya jadi bergeser gitu ya. Vita activa sekarang jadi lebih superior gitu. Menanyakan apa yang praktikal ya. Value-nya jadi utilitarian ya. Kegunaannya itu apa gitu. Vita contemplativa itu kegunaannya apa? Kalau vita activa kan jelas ya. Banyak kegunaannya gitu. Tapi kalau vita contemplativa itu apa gunanya gitu ya. Nah ini Arendt kemudian mengingatkan fokus on utility ini dangerous sebetulnya gitu. Karena nggak akan memberikan tempat untuk vita contemplativa. Saudara perhatiin ya, observasinya dia. Ini reality kan ya yang dia bilang loh. Banyak orang itu pokoknya sibuk vita activa karena apa? Sebetulnya filsafatnya itu utilitarianism gitu sebenarnya. Everything mesti praktikal, everything mesti ada necessity-nya, ada kegunaannya. Ya, kalau kamu vita contemplativa gitu ya, lu apalah, tulis-tulis, refleksi apa, ya apa itu terus kemudian siapa yang baca misalnya gitu kan ya. Terus apa konkretisasi gitu kan ya, so ya. Semuanya itu serba aspek kegunaan. Kalau nggak ada kegunaan ya sudah gitu. Tapi kita challenge balik kali ya. Ini sekali ya, sudah jangan salah ngerti ya. Kita bukan against vita activana loh, bukan. Tapi kita against filsafat utilitarianisme di balik vita activa gitu. Yang merendahkan vita contemplativa. Padahal ideologinya sebetulnya adalah utilitarianisme sebetulnya gitu. Dan bukan Kristen. Saya ambil contoh sederhana saya. Coba saya tanya, ini kegunaannya apa yuk? Ini loh. Asli kan ini kan? Iya, mulai rusak, tahu saya asli ini. Apa ini kegunaannya? Gak ada baunya juga sekarang. Apa? Iya, dekorasi. Ya. Gak terlalu ada kan sebenarnya. Beauty itu ya, saya beauty itu sebetulnya kalau ditinjau dari perspektif utilitarianism, ya, everything is about necessity. Sebetulnya ini nggak selalu necessary sih gitu. Boleh ada, boleh nggak ada gitu. Atau catatan lebih sederhana lah. Ini kelapa gading saya lupa ya. Saudara harus makan yang rasanya enak itu untuk apa gitu maksudnya. Makan kan yang perlu nutrisinya nggak sih sebenarnya gitu. Cukup nutrisinya gitu kan. Iya kan, memang itu kan. Untuk menyambung hidup gitu ya. Dan better yang ada gizinya, bener kan ya. Ngapain saudara mesti cari bumbu yang enak itu ngapain gitu. Dari perspektif utilitarianism ya itu doesn't make any sense. Tapi saudara ngerti kan maksudnya saya mau kemana kan ya? Ya memang hidup bukan cuma tentang utilitas, bukan. Kasihan bener nggak sih ya? Kalau kita semuanya tentang utilitarian ya sudah nggak perlu ada ini, nggak perlu ada beauty, nggak perlu ada musik, nggak perlu ada dekorasi, nggak perlu ada bunga, ya semuanya yang dari aspek utilitarian saja gitu. So, Hannah Arendt ini mengkritisi bagian ini ya. Kenapa vita activa itu dianggap lebih superior daripada vita contemplativa? Karena banyak orang itu berpikirnya itu utilitarian gitu. Saya lupa ya, saya pernah sharing di sini nggak itu Pak, berarti Jonathan Edwards ya. Theology of Beauty ya. Ada satu orang menyoroti apa theology of beauty, apa estetika Jonathan Edwards. Dia bilang apa beauty itu naturnya itu superfluous ya, superfluous. Superfluous itu bahasa apa ya? Bahasa Indonesianya adalah kelebihan gitu ya. Superfluous itu punya dua meaning ya. Superfluous itu bisa seperti istilah kelebihan atau berlebihan.
Berlebihan itu artinya itu bisa berlebihan di dalam pengertian nggak ada perlunya ya. Maksudnya superfluous di dalam pengertian kayak redundant gitu loh ya. Superfluous berlebihan di dalam pengertian redundant gitu. Tapi superfluous juga bisa di dalam pengertian overflowing gitu. Itu juga superfluous kan. Nah Mbak Soe, sudah masih bisa ngikutin saya kan ya. Ini kalau saya isi terus ya. Ini saya isi terus. Sampai luber kayak ini. Ini superfluous namanya gitu. Kan banjir deh sampai gitu ya. Superfluous itu artinya bisa overflowing. Tapi artinya juga bisa redundant berlebihan. Nah itu apa? Siapa sih namanya? Belden Silin ya. Dia menyoroti. Nah beauty di dalam pandangan Jonathan Edwards itu ya. Itu superfluous di dalam pengertian double meaning ini gitu. Beauty itu always di satu sisi overflowing. Karena saya dipenuhi dengan keindahan. Akhirnya saya merefleksikan gitu. Coba sudah lihat matahari itu ya. Itu dia nggak bisa nggak merefleksikan gitu. Harus direfleksikan ya. Itu keindahan ya. Orang kalau di dalam zaman dulu bicara tentang keindahan. Salah satunya itu matahari. Itu contoh ilustrasi paling sederhana ya. Itu harus direfleksikan. Gak mungkin bisa ditampung sendiri atau sederhana ya. Ini kan, ini saudara pasangnya pasti di sini kan. Siapa pasang ini di gudang? Ayo. Siapa yang lihat di gudang? Ini kan wants to be shared kan. Ini pasti harus ditaruh di tempat yang bisa dipancar gitu maksudnya. Orang juga nggak taruh di corner apalagi di belakang gitar sana. Gila taruh bunga di situ poinnya apa gitu. Ngusir tikus atau apa ya. Baru utilitarian lagi ntar gitu. Pasti ditaruh di tengah yang semua orang bisa lihat dan sebagainya. Karena memang harus di-share gitu. Itu superfluous di dalam pengertian overflowing. Tapi juga superfluous di dalam pengertian yang kedua. Yaitu ini something yang redundant. Sebetulnya nggak ada bunga juga nggak kenapa-kenapa sih gitu. Orang PA sini kalau nggak ada bunga kenapa? Memang kuasanya kurang? Enggak juga kan? Enggak. Maksudnya saudara jadi lebih goblok gitu waktu nggak ada bunga gitu ya. Saya kok terganggu ya? Nggak ada bunga ya? Ada something yang missing ya di sini ya? Kok jadi nangkepnya lambat sekali ya? Oh pantesan nggak ada bunga soalnya. Kan aneh so kayak gini ya. Bunga ini redundant sebetulnya gitu. Tapi yang namanya beauty ya begitu sih. Beauty itu redundant gitu. Redundant di dalam pengertian yang good sense maksudnya ya. Musik ya enggak ya. Sebetulnya nggak denger musik juga nggak apa-apa kan ya. Nggak lebih cepat budek juga enggak juga sih sebenarnya gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan perlu ya, di dalam hidup itu perlu. Dan Tuhan menciptakan keindahan bunga, warnanya ya. Saya tanya lagi ya, ini kenapa mesti colorful kayak gini? Kenapa nggak cukup black and white? Ya redundant juga kan, ini warnanya bisa macam-macam kayak gini untuk apa ini kayak gini? Kenapa Tuhan, iya bener, kenapa nggak black and white aja gitu? Atau kenapa saudara bajunya juga mesti ganti-ganti kayak gitu? Kenapa saudara nggak seperti Pak Raden yang dari Senin sampai... Sudah tua kita ini. Yang dari Senin sampai Minggu bajunya sama terus. Terus jadi tanya, bajunya kok gak pernah ganti? Lu jangan salah, saya punya 7 style. Sama semua. Praktis itu namanya gitu ya. Itu utilitarian gitu ya. Di dalam Unyil ternyata sudah ada utilitarian value. Beli baju yang sama pakai gonta-ganti. So, balik lagi ya. Beauty itu... jelas nggak cocok sih kalau kita bahas dari perspektif utilitarian tuh nggak masuk sama sekali itu explode daripada batasan utilitarian ya. Nah balik lagi ya, Hannah Arendt itu mempersoalkan lu nganggap vita activa itu superior daripada vita contemplativa. Jangan-jangan value hidupmu itu utilitarian dan kalau kamu terus fokus kepada utilitas ya well your life is rather miserable sih sebenarnya gitu. Thinking as critical. By the way, ini Hannah Arendt bukan berarti saudara harus telan bulat-bulat kita semuanya. Ini bukan firman Tuhan ya, ini Hannah Arendt. Saudara boleh nggak setuju tentu saja, tapi kita bisa discuss ntar. Dia bilang thinking as critical, questioning process, focus on meaning, ya. Dalam kurung not final answers, menarik ya so ya. Should not be reduced to mere practicality. Jadi di dalam perjalanan kita, di dalam proses bertanya, ya, critical thinking, critical questioning, ya, yang coba untuk mencari makna, ya, dan bukan selalu mengharapkan jawaban final, ya, jawaban definitif, gitu, yang seperti kayak nggak menyisakan pertanyaan lagi. Nah, Mbak saya ini. Saya nggak tahu ya, saudara orang reform seneng nggak sih dengar kalimat gini atau saya mau final answer, bukan yang ini kalau nggak bisa kasih final answer berarti lu nggak decisive ini berarti ngomongnya ngajak muter-muter. Saya cuma mau tahu sebetulnya iya atau enggak gitu kan.
Ini tipikal orang yang nggak bertumbuh ya kayak gini, repot loh ini. Final answers itu. Apa sih yang menjadi persoalan dengan final answers itu? Sederhana saya. Pengertian kita kan masih parsial ya di dalam dunia gitu. Gak ada orang pengertiannya lengkap loh. Gimana bisa kasih final answers itu gimana gitu. Tapi ini bukan berarti agnosticism loh saya. Ini bukan berarti skepticism terus indecisive, gak mau ngomong, gak bisa, bukan itu maksudnya gitu. Tapi selalu menyisakan ruang untuk orang itu entar dia menggali lagi gitu. Ya, ada orang mengatakan great teachers itu bukan yang kasih tahu semua A sampai Z, tapi yang inspire. Tahu saya inspire. Inspire itu kasih cicipan, setelah itu saudara penasaran sampai saudara mesti gali sendiri. Dan gurunya sendiri sudah nggak ada, hilang pergi gitu ya. Dan saudara nggak bisa kejar dia lagi gitu. Saudara yang mesti research. That is great teacher gitu. Itu pengajar yang baik. Pengajar yang buruk itu semuanya dikasih tahu sampai saudara nggak kebagian apa-apa lagi untuk belajar lagi gitu. Sudah nggak ada lagi yang bisa digali. Sudah diomongin semua ensiklopedik sama dia sampai A sampai Z gitu. Tapi orang enlightenment, orang di dalam zaman abad pencerahan deh, kayaknya suka sekali ya dengan model kayak begini ya. Ini penyakitnya modernitas ini kayak gini. Lalu orang modernitas menganggap orang yang di dalam zaman kita yang nggak memberikan final answer dibilangnya adalah nggak percaya kebenaran absolut gitu misalnya. Lah, nah kalau saya kesulitannya gitu. Lu nggak jelas posisinya gitu ya, ngambang dan sebagainya. Susah ya saya kayak gini. Jadi ya terakhir kesimpulannya ini apa vita contemplativa dan vita activa itu sebetulnya presuppose each other. Tadi kita sudah bahas ya, ini apa vita contemplativa itu fondasi sekaligus means untuk vita activa ya. Yang kita belum bahas adalah bagaimana vita activa itu membawa kepada vita contemplativa. Ada yang kalau saya boleh kembangin ini ya apa dari apa Hannah Arendt sebetulnya sederhana gitu. Apa yang saudara dan saya kerjakan itu perlu ada refleksinya gitu. Kita mesti bisa merefleksi apa yang kita sudah kerjakan gitu. Nah itu berarti dari vita activa masuk ke vita contemplativa kan. Tadi vita contemplativa itu kita menerima dari Tuhan, pekerjaan Tuhan as in the sense of vita passiva yang dibilang Luther ya. Itu menjadi dasar kita bisa bergerak itu betul. Tapi setelah bergerak pun kita juga mesti ada evaluasi ya. Sederhana nggak sih soal ini ya? Evaluasi itu kan berarti vita contemplativa gitu. Kalau nggak ada evaluasi, nggak ada vita contemplativa, ya kita akan trial and error terus dong itu ini. Ini apa, saudara? Ini apa? Saya suka ada apa itu memes, apa itu kutipannya? Those who do not learn from history are doomed to repeat ya. Ini kan sudah tahu kan ya kalimat ini ya. Tapi terus-terusannya itu yang menarik. But those who learn, tahu nggak saya yang ini? Those who learn juga doom juga. Coba ya lihat ya. Ini yang menarik yang belakang ini, Bang. Coba lihat ini gambar deh. Those who don't study history are doomed to repeat it. Bener kan ya? Iya. Tapi those who do study history are doomed juga to stand by helplessly while everyone else repeat it. Nah, kebaca yang terakhir ini. Aduh, ya. Yang belajar pun juga doom. Karena lihat orang lain, lu nggak belajar, jadi lu tabrak lagi yang sudah terjadi di dalam. Lu tabrak. Dan ini bakal kacau ini setelah ini. Tapi lu nggak mau denger ya sudah. Helplessly, stand by helplessly. Padahal sudah tahu ini bakal kacau. Karena apa? Ya karena nggak ada vita contemplativa. Kalau saya boleh kaitin sama tema kita hari ini ya. Nggak belajar history, nggak ada riset gitu, nggak ada penyelidikan, nggak ada apa. Ya, ini kalimat yang kedua ini buat saya sih menarik, lucu sih ya. Bukan cuma yang nggak study yang doom, yang study pun tetap doom. Waktu helplessly menyaksikan semua orang kayaknya mengulangi gitu. Karena nggak belajar history. Wah ini bukan Alkitab lah ya. Good. I think saudara juga tahu. Aspek biblical ya saya. Ini apa? Lukas 10:38-42 Maria Marta itu ya. Ini kan saudara tahu ya cerita itu, kita nggak perlu baca lagi. Saya assume saudara tahu ceritanya. Saya refer to kutipannya Calvin agak panjang. As this passage has been basically distorted into the commendation of what is called a vita contemplativa ya. Muncul istilah ini.
Katanya Calvin, distorted ini kalau dibilang ini vita contemplativa lebih tinggi. We must inquire into its true meaning. Maksudnya ini bukan tentang vita contemplativa yang higher daripada vita activa, from which it will appear that nothing was farther from the design of Christ than to encourage his disciple to indulge in indolence. Lagi-lagi kekhawatirannya Calvin di situ ya. Lu nganggur-ngangguran, nggak doing anything gitu ya, indolence, or in useless speculations. It is no doubt an old error that those who withdraw from business and devote themselves entirely to a contemplative, lead an angelical life. For the absurdities which the Sorbonnists ini orang-orang Katolik, Sorbonnists, orang-orang terdidik yang belajar di University Sorbonne di Paris maksudnya ya, orang-orang skolastik maksudnya, utter on this subject, they appear to have been indebted to Aristotle sebetulnya itu, who places the highest good and ultimate end of human life di dalam kontemplasi. Katanya Calvin, itu kan Aristotle, itu bukan Alkitab itu. Which according to him is the enjoyment of virtue, katanya Aristotle. When some men were driven by ambition to withdraw from the ordinary intercourse of life, or when peevish men give themselves up to solitude and indolence, the resolution to adopt that course was followed by such pride that they imagined themselves to be like the angels because they did nothing. For they entertain as great a contempt for active life as if it had kept them back from heaven. On the contrary, we know that men were created for the express purpose of being employed in labor of various kinds, and that no sacrifice is more pleasing to God than when every man applies diligently to his own calling and endeavors to live in such a manner as to contribute to the general advantage. Jadi betul ya, saya kalau sudah lihat di sini dalam tradisi Calvinian itu memang sangat mengencourage apa itu vita activa gitu. Tapi dengan gambaran vita contemplativa yang kayak begitu, ya, yang indolence apa ini apa tadi idleness gitu ya. Galatia 5, 22-23 itu kan daftar buah roh, saudara tahu ya. Ini apa? Daftar buah roh itu kan sebetulnya ada sebelumnya ada daftar apa itu perbuatan daging ya, perbuatan kedagingan. Lalu di sini buah roh yang 22-23 itu kan kontras kalau sudah lihat ya. Nah, komentar Calvin tentang ini, the death of the flesh is the life of the spirit. If the Spirit of God lives in us, let him govern our actions. There will always be many persons daring enough to make a false boast of living in the Spirit, but the apostle challenges them to approve of the fact. Kamu boleh aja bilang katanya hidup di dalam roh, tapi itu harus di-challenge, buktinya apa, kesaksiannya apa gitu. As the soul does not remain idle in the body, but gives motion and rigor to every member and part, so the Spirit of God cannot dwell in us without manifesting himself by the outward effects. Jadi apa sih yang dia bilang? Lu ngomong, ini kalau saya baca dalam konteks vita activa, contemplativa activa, lu ngomong vita contemplativa, kalau nggak end up ke vita activa, itu omong kosong sebetulnya gitu. And something is wrong with your contemplative life gitu. Karena the Spirit itu kan akan manifest ya, himself melalui outward effects. By the life is here meant the inward power. Nah itu dari Roh Kudus memang, makanya nggak ada itu ya vita contemplativa itu. Kalau saya pakai ini ya, kategori ini. And by the walk, the outward action. Jadi dengan kata lain, ya mirip seperti yang tadi kita bilang ya. Vita contemplativa itu jadi kayak dasarnya gitu, kita overflow, lalu kemudian keluar menjadi the walk, apa ya kalau terjemahan bahasa Indonesia ya. Ya, menjadi jalannya, berlangsungnya, tindakan-tindakan eksternal itu. Tapi harus keluar sampai kepada tindakan eksternal. Karena kalau enggak ya cuma orang merenung tok gitu ya. Ini apa? Saya pernah ngomong di sini ya, saya masih ingat ini ya Pak. Nggak tahu sekarang hopefully sudah berubah ya. Tapi
kadang bisa ada polarisasi nih, saya. Ada orang yang suka belajar gitu ya, suka belajar seperti ada kerinduan ya untuk belajar itu. Mungkin suka diskusi juga, tapi susah terlibat pelayanan. Saya. Kalau diajak pelayanan itu susah sekali ya gitu ya. Tapi ada orang yang kayaknya terjun banyak di pelayanan, tapi nggak pernah datang PA ya orang itu, nggak datang PA, nggak seminar, kayak nggak mau belajar gitu ya. Tapi aktif gitu, di mana-mana dia ada. Dia kayaknya bisa korban. Ini something wrong ya kayak gini nih ya. Nah nggak saya? Ini vita kontemplativa yang nggak ada vita aktiva. Nah satunya vita aktiva yang nggak ada vita kontemplativa. Nah gitu. Ini apa? Polarisasi yang apa ya? Nggak berguna ya kayak gini nih sebenarnya. Ya itu tadi makanya saya khawatir itu jangan-jangan bukan hidup dipimpin roh, tapi sebetulnya hidup dipimpin temperamen. Satunya temperamen introvert, memang dasarnya temperamen perenung. Satunya temperamen sibuk gitu misalnya ya. Terus sama-sama dirayakan di dalam gereja gitu. Nggak menarik ya, kayak gitu, polarisasi kayak gini. So, dangers, vita aktiva tanpa vita kontemplativa dan sebaliknya ya. Vita aktiva tanpa vita kontemplativa ya, itu berarti kita sedang berusaha dengan kekuatan sendiri. Nggak ada empowerment dari Roh Kudus ya. Itu ciri khasnya adalah gampang sekali agitated ya, very restless ya, easily provoke, gampang meledak ya, burn out. Karena apa? Ya karena with one's own strength, nggak ada, bukan Roh Kudus yang menggerakkan gitu. Gampang tersinggung juga perhaps gitu ya. Nggak seneng kalau orang lain itu nggak sibuk kayak dia gitu ya. Berarti dia sendiri kayaknya nggak bisa terlalu menikmati kesibukannya gitu. Berarti nggak bisa menikmati Tuhan nggak sih di sini? Prone to legalism saya, prone to legalism. Coba saudara renungkan kembali ini ya, apa itu perumpamaan pekerja di kebun anggur itu kan ya. Itu kan legalism sebenarnya. Atau yang cerita prodigal son, anak sulung anak bungsu, itu kan legalism. Dia hidup bareng bapaknya tapi nggak benar-benar bisa menikmati ya. Dia sudah kerja berat ya, tapi merasa masih nggak dicintai. Berarti cinta itu bagi dia adalah diperoleh setelah kerja berat baru dicintai gitu. Itu kan legalisme ya. Atau orang yang kerja di kebun anggur yang kerja dari pagi ya, terus melihat orang yang kerja 1 jam terakhir, terus kemudian loh kok bayaran kita sama-sama 1 dinar, kita dari pagi loh ini kena terik matahari panas, ini cuma 1 jam terakhir matahari sudah mau terbenam, sudah mulai adem-adem gini, terus bayarannya bisa-bisanya sama kayak kita. Berarti apa sih? Berarti dia bekerja itu nggak menikmati, dia uring-uringan berarti itu. Orang uring-uringan itu ya legalisme berarti, karena dia nggak sedang mencintai Tuhan di situ. Prone to legalism ya. Vita aktiva yang tanpa kontemplativa. Yang ketiga, yaitu tadi unreflected activity. Socrates yang bilang unexamined life is not worth living. Sudah tahu ya kutipan terkenal. Unexamined life itu nggak worth living. Unreflected, unexamined activity juga sebetulnya nggak worth sih sebenarnya gitu. Kita harus selalu bisa membaca apa yang sudah dilakukan oleh kita gitu. Whether di dalam keluarga, di pekerjaan, di gereja, di society dan sebagainya. Nah, waktu kita ini ya nggak ada refleksi ya untuk kegiatan yang kita kerjakan, nggak ada refleksinya. Itu gampang sekali sekam jatuh tertunduk kepada either pragmatism ya atau utilitarianisme itu tadi gitu. Siapa itu orang yang berhasil? Siapa itu orang yang sukses? Ya itu sih yang berhasil secara kelihatan itu gitu. Itu sebetulnya pragmatisme, itu sebetulnya utilitarianisme dan bukan kekristenan kan. Jadi kalau saudara renungkan kembali ya itu anggota tubuh Kristus itu kan ada kan pakai ini ya. Ada tangan, ada kaki, ya, ada mata, ada hidung, ada telinga, ya. Gak semuanya tangan dan kaki kan, betul kan? Mata itu nggak bisa jalan loh saya. Mata kalau jalan dia menakutkan kan dia. Mata itu tugasnya melihat saya. Itu tahu melihat ya saya. Tangan itu ya bukan melihat pekerjaannya. Tangan itu ya mesti sibuk. Ini ngangkat-ngangkat itu tangan namanya. Kaki ya untuk jalan pergi kemana gitu ya. Tapi kalau mata kan memang untuk mengamati gitu.
Sudah bisa bayangin nggak ini kalau hidup isinya cuma tangan dan kaki dan nggak ada mata gitu, nggak ada kemampuan untuk observe gitu, nggak ada, apa? Nggak ada vita kontemplatifannya gitu. Yang ada cuma aktif, tangan kaki tangan kaki kan. Tapi nggak ada mata yang ini, apa? Belum lagi mendengar, belum lagi mencium gitu ya. Unreflected activity, oke. Danger yang satu nih sekarang. Vita contemplativa tanpa vita activa. Ya ini namanya receiving, seperti kayak receivingnya mungkin tanda kutip kali ya. Receiving diberkati, menerima berkat Tuhan, tapi nggak pernah memberi itu. Selfish ya orang kayak gini nih loh sebetulnya. Dia banyak menerima berkat Tuhan, tapi dia nggak pernah mau merefleksikan, dia nggak mau membagi. Yang kedua ya, kalau tadi prone to legalism, ini prone to antinomianism. Antinomos ya, itu apa? Lawless. Jadi yang penting dia bebas menerima, tapi begitu suruh submit ya, begitu suruh menjadi hamba, begitu suruh melayani ya, begitu suruh tunduk, bahwa dia nggak mau karena itu katanya melawan kebebasan. Ini kayaknya bukan ini sih, bukan Kristen sih ini. Ini lebih mirip French Revolution kayaknya daripada kebebasan Kristen. Nggak ada fulfillment ya dari calling kalau kita nggak sampai kepada aksi ya. No fulfillment of calling without action. Jadi kalau yang di atas tadi legalisme, kalau yang di bawah ini antinomianisme gitu ya. Yang terakhir ya, vita contemplativa without vita activa ya, seperti kayak unembodied logos, seperti kayak firmannya nggak menjadi daging gitu, idealis ya, sebel ya saya kalau di gereja ada orang kayak gini ya, selalu kritik, kasih beautiful idea maksudnya gini, tapi dia sendiri ngangkat meja aja nggak pernah gitu maksudnya, nggak terlibat gitu ya saya, cuma kasih ide, vita contemplativa yang nggak ada vita aktivana ya. Succumb to idealisme yang nggak realistis ya, dan terutama ya nggak incarnate gitu ya. Kalau kita ini pakai nggak incarnate, nggak menjadi daging. Gitu. Tuhan, kami bersyukur kami bisa merenungkan bersama-sama tentang vita contemplativa ini, dan kami rindu kami boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami bisa semakin mengenal Engkau, kami semakin bisa menikmati Tuhan dan semakin bisa memancarkan keindahan yang kami terima dari Tuhan. Kau terus mempertumbuhkan kami, mempertumbuhkan kehidupan kami di dalam perjalanan hidup sebagai seorang musafir ini, dan kami boleh memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.